alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat tim pendamping BIMTEK LBB Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Kecamatan Palasa, yang saya hormati Bapak Ibu Penilik Kecamatan Palasa, yang saya hormati PKG Kecamatan Palasa, yang saya hormati para narasumber BIMTEK LBB, para peserta BIMTEK LBB yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara BIMTEK LBB yang bertempat di TK Binangkit Kecamatan Palasa pada hari ini tanggal 26 Oktober 2021 dimulai. Sebelumnya, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara pokok yaitu, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam acara pembukaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh petugas. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim pendamping dari Kabupaten Majalengka, yang kami hormati Ibu Pengawas TK, yang kami hormati Bapak dan Ibu Penilik PAUD Kecamatan Palasa, yang kami hormati para pemateri dari 6 kecamatan, yang kami hormati ibu-ibu ketua IG kecamatan dari 6 kecamatan, yang kami hormati ibu-ibu ketua PKG dari 6 kecamatan, dan tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan para peserta pendampingan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta karunia Allah. Saat ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara pendampingan LBB atau lingkungan belajar berkualitas. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan pendampingan ini. Kegiatan pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan BIMTEK Lingkungan Belajar Berkualitas atau LBB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2021. Hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan pula bahwa kegiatan ini diikuti oleh 18 orang peserta yang semuanya merupakan perwakilan dari PKG PAUD dari 6 kecamatan atau yang disebut dengan wilayah timur, dan terdiri dari 1 Kecamatan Palasa, 2 Kecamatan Raja Galuh, 3 Kecamatan Sindangwangi, 4 Kecamatan Lewi Munding, 5 Sumberjaya, dan 6 Jatiwangi. Adapun tujuan pendampingan ini antara lain: 1. Memberikan pembinaan kepada pengurus PKG PAUD pada kegiatan pengindasan, dan selanjutnya
mengatasi masalah-masalah atau kendala dalam penyelenggaraan program, dan selanjutnya mengoptimalkan peran PKG dalam mengimbaskan materi. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu pengawas yang terhormati, rekan pendamping dan rekan penilik yang sama-sama saya hormati, ibu-ibu pengurus PKG dari 6 kecamatan ya yang kita bisa sebutkan yang saya hormati. Pertama dan utama, mari kita selalu istiqomah untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, jangan lupa selalu bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana Bu? Dengan kita banyak mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nikmat yang diberikan kepada kita itu kan pemberian Allah. Kita bisa silaturahmi pemberian Allah. Kita manfaatkan nikmat itu untuk betul-betul dipakai kegiatan aktivitas yang ada di jalan Allah, yang diridhoi oleh Allah, sehingga bernilai ibadah, sehingga menjadi bekal kita di perjalanan kita yang panjang kelak ya. Karena perjalanan yang masuk itu ditentukan sekarang di dunia oleh apa? Oleh ibadah kita, amal kita. Jadi pekerjaan kita, kegiatan sehari-hari kita niatkan karena Allah, biar bernilai ibadah di sisi ulah-ulah diniatan supaya dapat uang banyak. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah juga pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi. Saya sebagai tim pendamping ya, ada seluruh kepala TK maupun kober ya, untuk bisa diikut sertakan dalam bintek lokal di kecamatan masing-masing. Diadakan tindak lanjut itu yang terpenting ya, biar mereka sama tahu sama kita ya. Biar PAUD di tengah-tengah keterpurukan bisa bangkit kembali. Bagaimana sih bangkit kembali ya? Ingat, usia keemasan itu golden age itu ada di PAUD ya. Anak kita 25 ke depan cerdas atau tidak, bagus atau tidak, tergantung di situ ya. Akan baik atau tidak, akan soleh atau akan salah, itu tergantung dari sekarang ya. Di usia keemasan ini mereka harus diberi masukan-masukan atau pembelajaran yang betul-betul sesuai. Jadi saya berharap manfaatkan kegiatan pendampingan ini nanti khusus yang sudah dibintek ya Bu ya. Pemberian materinya silakan. Ala hadina wal kulina solihah. Kilatin Mustafa sinna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi saya bila mulai Fatihah, menjadikan motivasi dalam pelaksanaan nanti di satuan pendidikan di kecamatan masing-masing. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana dolamna kusana wa ilahum taufir lana wa Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati semua kepala TK, ada 6 kecamatan, dan yang saya hormati ibu-ibu guru yang ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan LPP ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas segala sambutannya kepada kami sebagai pendampingan. Dan saya memperkenalkan bahwa nama saya Kokom Hasanah, berasal dari TK Negeri Pembina. Kebetulan waktu itu saya dipanggil untuk melaksanakan pengrekrutan pengawas. Dan kita harus mengembalikan lagi
kebiasaan anak untuk bermain. Mudah-mudahan dengan materi yang ada 7 materi atau 6 ya, 6 ya. Semua itu akan mengembalikan kepada anak dan kepada kita selaku pendidik supaya PAUD itu lebih bermutu lagi. Jadi anak semakin enjoy belajarnya, dibarengi dengan sarana prasarana dan kompetensi semua pendidik yang ada di sekolah itu. Mudah-mudahan semuanya dapat tercapai. Mungkin itu sekilas dari saya. Mohon maaf bila ada kekhilafan karena saya suka humor. Mohon maaf sekali. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai acara pokok yaitu penyampaian materi BIMTEK LBB yang mana akan disampaikan oleh para narasumber. Narasumber yang pertama yang akan menyampaikan materi kegiatan dengan tema mencegah dan mengatasi ketertinggalan perkembangan anak sebagai dampak pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Mimin Aminah SPD. Kepadanya disilahkan. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya dan Ibu Mimin Aminah kebetulan perwakilan PKG Kecamatan Sumberjaya akan membawakan materi pencegahan dampak hilangnya kesempatan belajar selama pandemi COVID-19 pada anak usia dini supaya tidak panjang waktu, saya langsung aja ya Bu menyampaikan permasalahan selama daring untuk PAUD. Jelas karena saya tinggalnya di daerah pedesaan yang titik utama adalah alat untuk pembelajaran atau media. Karena tidak semua orang tua memiliki HP Android atau laptop. Kemudian kendala berikutnya kita kesulitan untuk menyentuh anak, apalagi anak usia dini ini tidak bisa kita kasih tugas satu arah. Orang tua gitu ya. Nah, sementara kami di Kecamatan Jatiwangi itu lingkungan, ada lingkungan gini Bu maksudnya. Nah saya udah seperti yang diajarkan begitu, tapi ternyata di Kecamatan Jatiwangi itu khususnya di desa kami ada les, ada lingkungan belajar yang berkualitas akan terlaksana dan tercapai. Jadi setelahnya adanya penemuan-penemuan, nah dengan LBB ini insya Allah kita akan sedikit ya, walaupun sedikit-sedikit ya kita berjalan dari awal, kita dari diri sendiri lah kita mulai bismillah, dari sekarang kita bismillah untuk menjadikan LBB ini salah satu perubahan kemajuan sekolah dan lembaga kita masing-masing. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang pada intinya saya belajar ya Bu belajar dari hasil yang saya cerna dari materi dari provinsi. Mungkin ya intinya itu bahwa kita jangan sampai ada ketertinggalan dengan ciri dan faktor dan bagaimana kita caranya untuk menjadikan anak kita jangan sampai tertinggal dengan segala yang kita temukan itu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa kudu bisa, pasti bisanya Bu. Nah itu bisa kudu bisa, pasti bisa, insya Allah berhasil. Dengan bimbingan siapa Bu? Ibu pengawasnya. Yang pada intinya solusi untuk mengatasi ketertinggalan perkembangan anak sebagai dampak pandemi COVID-19 yaitu adanya peran orang tua dan guru sama-sama sebagai fasilitator
yang memberikan pembelajaran yang aman nyaman dengan diciptakannya lingkungan belajar yang berkualitas. Selanjutnya, narasumber yang kedua akan menyampaikan materi kegiatan dengan tema peran Dinas Pendidikan, UPT, dan PKG yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Lasmini SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju selamat siang. Salam sehat. L. Lingkungan. B. Belajar. B. LBB. Jika guru TK, memang guru TK. Terima kasih sudah memberikan kesempatan belajar kepada saya di sini. Jujur sangat bangga berdiri di tengah-tengah para sesepuh, para senior yang jam tayangnya, pengalamannya luar biasa. Doa dari saya semoga selalu sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan materi yang tertangkap pada BIMTEK tanggal berapa? 12 sampai dengan 13 Oktober 2021 mengenai program lingkungan belajar berkualitas. Nah, kenapa harus disampaikan di sini? Karena besar harapan kami sebagai tim PKG P K G ayah aktif aktif pada masa pandemi meureun aya aktif dan melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Mengacu pada prinsip pembelajaran mohon pembimbingan. Nah, UPT, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan stakeholder terkait dapat bekerja sama dalam melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada PKG dan satuan PAUD. Stakeholder masyarakat dari tim kesehatan, puskesmas, posyandu. Ada yang lebih penting yaitu dari pendampingan ini kita bisa mengaplikasikannya, mau mempraktekannya setelah keluar dari ruangan ini itu jauh lebih penting. Dicukupkan sekian akhir kata. Mohon maaf atas segala keterbatasan, atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan materi kegiatannya yang pada intinya adalah dengan adanya LBB ini diharapkan PKG hidup kembali dan bisa mengaplikasikan LBB ini di lembaga masing-masing. Berikutnya narasumber yang ketiga akan menyampaikan materi kegiatan dengan tema konsep pengelolaan lingkungan belajar berkualitas yang akan disampaikan oleh Ibu Mimin Suminar SPD. Kepadanya disilahkan. Kenapa kita diadakannya LBB? Supaya lingkungan belajar ini aman, menyenangkan. Nah, kembali fasilitasnya itu apa? Fasilitas yang berkualitas itu apakah harus yang canggih? Tentang kerja senameser APE anu modern. Apakah harus yang bangunan sekolahnya megah? Tidak. Ya. Tapi yang berkualitas itu di sini
Yang utamanya itu dari pendidikan, proses pembelajarannya, dari pendidiknya itu sendiri. Pendidiknya harus yang berinovasi, berkreasi gitu ya Bu ya. Kan ada seperti lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Nah itu udah nanti nuker itu kayaknya Bu, copy paste. Nah mulai sekarang, mulai ayeuna orang tos ngiringan LGBT harus kita berkembang. Aku selalu berinovasi. Nah jadi kita tuh sebagai pendidik tuh berinovasi biar anak didik kita juga merasa gimana? Ya, merasa senang, merasa aman. Ya, itu insya Allah lah. Pokoknya mah sadaya guru TK mah kumanya sadayana kreatif. Ya Bu, ketika pendekatan bermain dalam belajar, konsep pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik di setiap satuan pendidikan adalah bermain. Belajar bagi anak karena dengan bermain memberi kontribusi untuk perkembangan psikologi, memperluas imajinasi dan memperkuat daya kreativitasnya. Implementasinya dari bermain yang harus dilakukan yaitu secara kontekstual. Kontekstual itu yang mana Bu? Yang nyata ya. Kalau sama anak itu kita tidak bisa pakai bayang-bayang ya Bu, membayangkan. Nah dia pasti harus real. Kalau kita anak-anak coba kan kalau anak itu anak usia dini itu dengan nyata, konteks yang nyata ya Bu, tidak bisa diajak dengan tebak-tebakan gitu. Nah itu prinsip yang ketiga. Yang keempat, kualitas guru dan tenaga pendidikan. Nah, dalam keadaan pandemi ini, kadang anak tersebut kan suka diajak menjenguk ya ke temannya yang sakit. Nah, untuk saat ini kadang orang tua melarang dikarenakan ketakutan ya si anak tersebut nantinya akan ketularan katanya gitu. Padahal anak tersebut hanya sekedar sakit pilek gitu. Cuma ada kecurigaan orang tuanya tersebut, jangan ikut katanya gitu. Sehingga anak tersebut kan tidak secara langsung melaksanakan langsung ya bagaimana cara menjenguk teman yang sakit, mendoakan anak tersebut secara langsung. Nah itu salah satu contoh dari nilai moral. Terima kasih. Upayanya tuh yang biar kita tuh memberikan pengertian ke anak itu gimana? Upaya yang harus kita lakukan itu? Ya, mungkin si anak tersebut bertanya-tanya ya, kenapa mama aku gak boleh ikut? Ya, nah ya upayanya menjelaskan secara nyata gitu ya, dengan alasan karena kondisi saat ini sedang pandemi gitu ya. Adek gak boleh ikut, dikhawatirkan nanti kalau misalkan adek ikut, adek akan tertular atau misalkan karena di luar banyak virus atau bagaimana seperti itu. Jadi memberikan pengertian kepada anak tersebut. Itu hal yang harus diperhatikan, yaitu satu sapras yang mendukung untuk KBM, dan yang kedua kualitas pembelajaran di lembaga itu sendiri. Baiklah, untuk narasumber yang keempat akan menyampaikan materi kegiatan dengan tema pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Ibu Pipih Ropikoh SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengawas, Ibu Ketua IK Kecamatan, serta Ketua PK
semata memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berdiri di sini. Ya mungkin inilah pengalaman yang pertama bagi saya ya. Kalau di depan anak ya saya siap, tapi bismillah aja belajar. Setelah saya mengikuti BIMTEK LBB 2 hari ya, dari tanggal 12 sampai 13 Oktober 2021. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya terima dan manfaatnya sangat banyak ya. Saya juga bisa bisa bersosialisasi, punya teman-teman tadinya nggak kenal. Alhamdulillah sekarang jadi temannya banyak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum ke pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kita lihat dulu ya ini ya. Ada gambar. Coba punten ibu-ibu diamati ya. Apa maksud dari gambar tersebut? Untuk melakukan kegiatan belajar sesuai minat dan cara yang berbeda. Seperti tadi kan main, ada yang berkelompok, ada yang sendiri, caranya juga berbeda ya ibu-ibu ya. Sekaligus kekhasan yang dipengaruhi oleh faktor keluarga dan sosial budaya. Yang biasanya anak bermain sendiri di rumah, pastikan kalau ke lingkungan sekolah pertama-tama anak kan pengennya main sendiri. Tapi kalau anak yang udah biasa berbaur, berteman di luar rumah, insya Allah anak mau belajar bermain dengan teman-temannya. Nah, mengapa ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, karena anak itu karakteristik dan tahap perkembangan anak itu berbeda-beda ibu-ibu. Ada yang lebih muncul kreatifnya dari fisiknya atau dari bahasanya. Yang kedua, potensi tiap anak berbeda. Ya. Yang di diri anak itu kan kemampuannya, skillnya berbeda-beda. Yang ketiga, minat tiap anak berbeda-beda. Sama ya. Kalau anak senangnya membaca, pastikan senang untuk melihat buku-buku atau kartu huruf. Kalau anaknya senangnya main puzzle, pasti anaknya senang main konstruksi atau membangun. Yang keempat, cara belajar yang berbeda. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Terima kasih kepada Ibu Pipih Ropikoh SPD yang telah menyampaikan materi kegiatannya, yang pada intinya pembelajaran berdiferensi adalah pembelajaran yang berorientasi pada anak, yang memberi ruang untuk melakukan kegiatan belajar sesuai minat dan bakat dengan prinsip bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Baiklah, untuk narasumber yang kelima akan menyampaikan materi kegiatan dengan tema pembelajaran berbasis proyek yang akan disampaikan oleh Ibu Yati Rohayati SPD. Kepadanya disilahkan. Lingkungan belajar berkualitas. LBB. Gugus Timur. Yes. Alhamdulillah. Coba Bu, karakteristik anak itu apa tadi? Tuh, satu unik. Kenapa unik Bu? Apa yang dilihat di kelas? Kenapa disebut unik anak itu? Banyak berbeda-beda. Bermacam-macam. Anak ibu kerja harus nyarius baik. Iya, lalu banyak cicing baik kita. Pembimbing, kita juga sebagai pemulung. Pemulung. Ini pemulung itu ada barang bekas mah di mana-mana keren. Ya, mohon. Kayak botolnya di sana. Tapi yang gaduh-gaduh mana di sini lagi tentang.
pilih. Nah, mengapa harus lospat, Bun? Karena dengan lospat ternyata mendukung eksplorasi dan kreativitas anak. Nah, lihat, juga lebih resep. Komo pamit, ya kardusna, ya gulpingna, mangga tidak menarik. Saurang teh di rumah aku tinggalikeun biasa bari siap-siap atunya kertas teh. Oh, iya matos biasa nyelapnya di rok enggak bae. Ada manaon nya. Nah, nanti si lospat itu silahkan disusun. Nah, penyusunan ini disebutnya invitasi. Bagaimana nih? Invitasinya supaya apa? Supaya lebih merangsang anak. Oh, apa invitasinya atau metodenya setiap hari harus diganti-ganti. Wah, tambah semangat aja anak itu untuk mengerjakannya, Bu. Ya, nah ini ada contoh tema jalan-jalan ke Nusa Tenggara Barat. Nah, di sana ada lospatnya berupa karang-karang, ya, kardus, batu-batu dan juga tak lupa supaya kita itu apa memberi nama masihkan gambaran ke anaknya pada ada malihat. Kecil bunda, jalannya berputar-putar, kadang berkelakar. Ciak cicik, ciak cicik, ciak ciak ciak. Anak ayam kecil-kecil bunda, jalannya berputar-putar, kadang berkelakar. Gojing tekorek, gojing tekorek, gojing gojing gojing, gojing tekorek, gojing tekorek, gojing gojing gojing. Narasumber yang terakhir akan menyampaikan materi kegiatan dengan tema asesmen otentik yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Rusmianti SPD. Kepadanya disilahkan. Asesmen otentik. Apa itu ibu-ibu asesmen otentik itu? Mungkin ibu-ibu semua sudah paham, sudah saya yakin ibu-ibu dalam keseharian di kelas, di pembelajaran itu ibu-ibu sudah melaksanakan asesmen otentik itu. Tapi apa itu asesmen otentik ibu-ibu? Sudah ada di layar. Jadi asesmen otentik itu adalah penilaian, singkatnya itu penilaian secara nyata atau secara objektif. Jadi tadi menyambung dari materi-materi sebelumnya yang tadi disampaikan oleh Ibu Yati tentang pembelajaran berbasis proyek. Ibu Pipik juga yang berdiferensiasi ya, pembelajaran yang bervariasi, banyak jenisnya. Nah, tadi ada pembelajaran, pasti kalau ada pembelajaran di akhirnya itu pasti ada penilaian. Kenapa harus ada penilaian? Karena nanti kita bisa tahu apa yang sudah dicapai oleh anak itu yang melalui penilaian ini tadi ya. Jadi ia mengukur kemampuan anak pada saat belajar atau bermain ya, atau bermain. Jadi penilaian itu penilaian atau asesmen otentik itu aktivitas mengukur capaian kompetensi dari kegiatan belajar yang anak yang melalui 6 aspek tadi ya. Jadi penilaiannya itu berdasarkan kondisi nyata yang muncul dari anak pada saat anak main, proses bermain maupun hasilnya. Jadi kita itu menilai anak itu tidak padu kata berdasarkan bentuk, itu ada jenisnya. Yang ketiga ada anak yang sedang bermain, itu yang diobservasinya interaksi anak satu dengan anak yang lainnya. Terus yang keempatnya ekspresi anak dalam bermain musik. Nah tadi instrumennya ada catatan anekdot, hasil karya, checklist. Selanjutnya Bu lagi. Nah ini contohnya Bu. Ini contoh untuk penilaian checklist. Ada nilai moral agamanya, ada sosial emosionalnya, itu sudah lengkap ya, tinggal. Nah ibu-ibu, saya yakin di sekolahnya juga sudah ada ya, sudah punya, tinggal bagaimana kita melaksanakan penilaian setiap hari. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.